Oke, teman-teman semua, setelah kita membahas sinyal analog dan sinyal digital, nah sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu sinyal periodik dan sinyal aperiodic atau non-periodik. Jadi untuk pengertiannya dulu, apabila suatu sinyal XT disebut periodik, ya periodik artinya berulang ya. Apabila memenuhi kondisi di mana XT ya, kondisi di mana apa? XT sama dengan X ditambah X ya, T ditambah ya T kecil ditambah T besar. Nah, untuk yang T ini adalah konstanta positif yang didefinisikan dengan T0 ya. Kemudian 2T0, lalu 3T0, 4T0 dan seterusnya. Dan T0 nya adalah periode dasar. Jadi ini indeks ya. T0 yang kecil, kemudian ini 2T0, lalu 3T0, kemudian 4T0 dan seterusnya. Jadi T0 ini adalah periode dasar atau fundamental period. Nah, sebagai contoh, ya langsung saja di bagian bawah ada dua contoh. Yang pertama adalah sinyal sinusoida. Ya, sinusoida ini kalau saya tuliskan dalam bentuk persamaan, jadi ini ada sinyal sinusoida dengan amplitude A misalkan ya, maka XT ini ya, XT ini adalah XT adalah sama dengan A sinus ya berapa? 2 pi ya, 2 pi F0 T ya. Jadi amplitudenya A, kemudian frekuensinya adalah F0 untuk frekuensi dasar, kemudian dikalikan dengan T. Yang bisa dilihat di sini, teman-teman semua, yang disebut dengan satu periode itu di sini. Jadi di sini ada indeksnya ya, dari 0, kemudian ini satu periode. Ini satu, ini agak beda. Ini satu periode. Oops. Ini satu periode. Jadi ini 0, kemudian di sini berapa? Jadi di sini berapa ini? T0 bar 2 di sini. T0 di sini berapa? 3 bar 2 0. Ya, di sini 2T0, di sini 5 per 2T0. Jadi satu periode, kemudian berulang, ini sama, maaf di sini satu periode. Ya, kemudian yang berikutnya ini periode yang kedua. Jadi berulang. Nah ini sama ya, jadi periode dasarnya adalah 2T0. Adapun untuk periode kelipatan di sini, ya, untuk yang sinyal berikutnya ini adalah kelipatan. Jadi untuk T yang berikutnya 2T0 dan seterusnya. Ya. Jadi yang penting yang perlu diketahui di sini, yang penting di sini ada frekuensi. Jadi apa yang disebut dengan T0 ini adalah T0 ini adalah fundamental period ya, periode dasar. Ini sama dengan didefinisikan ya, atau sama dengan berapa? T0 ini satuannya atau sama dengan F1 per F0 ya, atau ya F0 sama dengan 1 per T0. Ini jangan sampai kebalik, ini sangat penting. Ini satuannya detik, ini untuk F ini satuannya apa? Untuk F ini satuannya adalah Hertz frekuensi.
ya, Hz atau Hertz ya. Ya, ini second atau detik, ini jangan lupa satuannya. Lalu yang perlu selain sebagai tambahan, di selain frekuensi seperti ini ya, untuk penulisan ya bisa untuk yang ini bisa lebih disederhanakan ya. Biasanya ada beberapa literatur yang menuliskannya dengan ya xt dalam bentuk yang lebih sederhana, a sin ya omega 0t. Nah, biasanya dalam bentuk seperti ini. Nah, omega ini ya, omega di sini, jadi ini poin yang pertama, kemudian yang berikutnya. Nah, omega di sini itu adalah ya, omega 0 ini adalah namanya frekuensi angular. Frekuensi angular. Ya, frekuensi angular frekuensi. Ya, nilainya sama dengan 2 pi ya f 0 ya, atau 2 pi per t 0 ya. Jadi ini untuk tambahan ya pengetahuan kita. Jadi untuk penulisannya bisa untuk sinyal sinusoida bisa dalam bentuk seperti ini. Oke, ini yang perlu kita pahami ya tentang beberapa hal. Contohnya untuk sinusoida. Kemudian yang berikutnya ini sama ya teman-teman semua. Malah yang disebut satu periode itu yang ini. Ini satu periode. Ke sinyal rectangular pulse ya. Satu periode, di sini T0, kemudian di sini jadi T0 per 2, kemudian di sini berapa? Ya, 3 per 2 T0, dan seterusnya. Ini 5 per 2 T0. Dan seterusnya, ini kalau dilanjutkan masih ada lagi. Ya. Nah, dalam prakteknya, ya, dalam simulasi, ya tergantung kita mau buat sinyal itu sampai berapa, durasinya berapa, ya berapa detik. Nah, ini akan menentukan berapa banyak jumlah T yang ada di sini. Nah, artinya periode itu akan berulang berapa kali? Apakah 2 kali, apakah 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Ya, jadi ini satu periode. Jadi ini satu periode. Ya, kalau yang di sinyal sinusoida tadi adalah ya satu. Kalau di sekolah ya dulu di SMA ya, satu periode itu adalah satu bukit ya, kemudian satu lembah gitu ya. Ya, ini satu ya, bukit, ini satu lembah, ini satu periode. Nah, betul juga untuk yang ini, untuk yang sinyal kotak seperti ini. Ini satu periode. Oke. Satu periode. Jadi ini untuk periode yang berikutnya di sini. Berarti 2 T0 ya. Kemudian yang di sini adalah untuk yang 3 T0. Ini berapa ini? Ini adalah T0. Ya, 1 T0 ya, tapi biasanya 1 tidak dicantumkan, jadi langsung tulis saja T0. Ya, oke. Nanti pembuktiannya bisa ya dibuktikan kenapa ketika ini ya sinyal seperti ini di persamaan seperti ini sudah bisa dibuktikan. Nanti dari sinyal dari persamaan dengan mengambil data persamaan dari sinyal sinusoida ini. Ya, yang berikutnya kita akan coba sedikit singgung sinyal aperiodic ya, sinyal non periodik.
Nah, sinyal non periodik ini adalah ya satu sinyal disebut sinyal aperiyodik atau non periodik apabila tidak memenuhi kondisi sebagaimana sinyal periodik. Jadi sinyal periodik yang tadi sudah kita bahas ini memenuhi persamaan ya xt sama dengan x t plus t. Nah, ini tidak bisa, artinya tidak terpenuhi persamaan ini. Artinya nanti ketika diturunkan, dimasukkan nilai t-nya, ya sinyal yang baru nanti tidak sama dengan xt. Ya, sebagai contoh satu ya, saya berikan contoh di sini. Nah, mungkin sedikit pembuktian ya, sedikit pembuktian saja supaya kita bisa paham. Contoh di sini teman-teman sekalian, sinyal apa ini? Ya, sinyal seperti ini namanya sinyal apa? Ya, sinyal eksponensial ya. Sinyal eksponensial ini kalau saya berikan persamaan di sini, ini adalah sinyal xt, kemudian magnitudenya 1 misalkan. Kalau persamaan xt ini, ya contoh ya, xt ini ya ya xt sama dengan apa? E pangkat berapa? Minus alfa t plus t0 ya, misalkan seperti ini. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Nah, sekarang kita coba, artinya kalau non periodik itu ya tidak berulang ya. Artinya kalau udah satu periode seperti ini, nanti di periode berikutnya ya berbeda ya, tidak sama dengan seperti ini bentuknya. Kalau untuk yang sinyal periodik kan ini berulang. Jadi kalau satu periode seperti ini, nanti periode berikutnya sama ya, dari struktur, dari bentuk ininya sama, bentuk sinyalnya sama ya, ini juga sama. Nah, kalau untuk yang aperiyodik ini tidak sama. Nah, berbeda. Ini kita coba turunkan di sini ya. Ini sama dengan kalau dilanjutkan ya. Jadi untuk t-nya ini untuk sinyal aperiyodik ya. Untuk sinyal aperiyodik untuk t0 ini ya sama dengan tak hingga ya, sama dengan tak hingga ya, equal to infinity. Jadi, kalau ini kita masukkan di sini minus a, di sini t ditambah t0 kita masukkan di sini sama dengan tak hingga, maka apa? Ya, maka e pangkat ya minus t minus at ini kita pisahkan pangkat apa ini, minus tak hingga ya. Ya, artinya ya minus tak hingga, artinya sangat besar, dan ini akan sama dengan 0, dan ini tidak sama dengan apa? Xt. Oke. Jadi ini ya hasilnya 0 ya, padahal yang kita inginkan itu harusnya apa? Harusnya xt. Nah, jadi tidak sama dengan apa yang sinyal yang sebelumnya. Ya, artinya secara fisik bisa kita pahami ya, kalau satu periode itu ini, kalau yang persamaan ini kalau diturunkan ya dengan cara seperti ini ya, kita masukkan nilai t0, kemudian kita turunkan rumusnya, maka dengan nilai t berapapun ya, hasilnya akan sama dengan sinyalnya, yaitu xt. Nah, masukkan t0, kemudian diturunkan, maka hasilnya akan xt ya, sama dengan ini. Kalau ini tidak, ini sudah cukup membuktikan bahwa sinyal aperiyodik ya, sinyal eksponensial di sini bukan termasuk sinyal aperiyodik. Termasuk juga untuk sinyal
rektangular ya, rectangular pulse seperti ini. Ya ini ya, kalau ini kita beri nilai 1, kemudian dengan cara yang sama ya pasti akan ketemu tidak sama dengan XT. Oke, itu ya terkait dengan sinyal periodik dan sinyal aperiodik. Dan bisa dipahami, dan kita lanjutkan di jenis sinyal yang berikutnya, yaitu sinyal energi dan juga sinyal daya.